Salam, salam kasih, damai dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai dan melindungi. Salve. Mari kita buka bimbingan dan penyuluhan dan katekese kita pada hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, kasih-Mu begitu besar kepada kami, sehingga kami dapat hadir pada hari ini. Kami sangat bersyukur dan bersuka cita karena kesehatan yang Engkau anugerahkan kepada kami. Berilah kami kekuatan untuk menghadapi kehidupan ini. Berilah kami semangat agar kami mampu menjadi pribadi yang selalu mencintai Dikau dan sesama. Berkatilah kegiatan ini dari awal sampai akhir. Semoga bermakna dan bermanfaat dalam hidup kami untuk menjadi saksi-saksi Kristus dalam keteladanan hidup kami. Semua doa ini kami serahkan dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan Raja, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, hari ini kita masuk ke materi mati dalam Adam, hidup dalam Kristus. Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, dalam suratnya kepada orang Roma, bab 1-4, Paulus membicarakan dosa sebagai keadaan yang mengikat semua orang, baik yang kafir maupun yang Yahudi, yang bersunat maupun yang tidak bersunat. Jadi semua orang itu terikat akan dosa. Tak seorang pun dapat melepaskan diri dari belenggu dosa. Hanya belas kasihan Allah dengan perantaraan Yesus Kristus yang bisa melepaskan diri dari dosa. Semua orang, baik kafir maupun Yahudi, menetapkan lagi kekuasaan dosa oleh perbuatannya sendiri. Jadi kekuasaan dosa itu karena kelakuan diri sendiri yang melawan kehendak Allah, melawan cinta kasih Allah. Akan tetapi kita dapat bersorak karena rahmat Allah yang dinyatakannya kepada kita waktu kita orang berdosa. Oleh kematian putranya kita disucikan, diselamatkan oleh kehidupannya yang mulia. Harapan itu tidak akan sia-sia. Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, bab 5 ayat 1-11. Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, Paulus menerapkan atau menerangkan kelimpahan rahmat bagi kita dalam Kristus. Rahmat dari Kristus dibandingkannya dengan dosa serta kematian yang masuk dalam kehidupan umat kita dari Adam. Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma bab 5 ayat 12-21. Dengan demikian Paulus ingat akan kisah kejadian yang dikenal oleh pembaca suratnya. Mereka mengenal kisah itu sehingga digunakan juga kisah itu untuk menerangkan wartanya. Dalam diri Yesus Kristus kita diberi pembebasan dari dosa dan kematian. Pertimbangannya demikian. Oleh satu orang, Adam, dosa masuk dunia dan dalam dosa ada kematian. Jadi umat manusia termasuk di dalam Adam sebelum membuat dosa sendiri. Sebab itu mereka mati juga sebab kematian adalah pengiring dosa. Menurut rencana Allah, sesudah kita senasib dalam dosa dengan Adam, kita juga sebahagia dalam rahmat di dalam diri Yesus Kristus, Adam baru. Sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Akan tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak. Di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma bab 5 ayat 19-20. Nah, ini harus dibaca berulang-ulang supaya memahami. Ya. Wah, ini kok kontroversi ya ayatnya. Di mana dosa bertambah banyak, disitulah kasih karunia berlimpah-limpah. Ya jelas, ya kan? 1 sama dengan 1, 2 sama dengan 2. Ya.
Akibat satu manusia berdosa, jadi seluruh manusia berdosa. Karena kita adalah manusia. Ingat, Adam itu bukan nama, Adam itu manusia. Dalam bahasa Ibrani itu, manusia itu adalah Adam. Ya. Tetapi manusia itu memberi nama kepada istrinya Hawa. Maka dibaca kitab Kejadiannya berulang-ulang ya. Jadi jangan nanti ya saling berdebat. Siapa nama manusia pertama? Adam. Adam itu manusia pertama, bukan namanya. Ya. Jadi harus dipahami, manusia pertama. Ya, manusia itu disebut Adam. Adam itu adalah manusia pertama, tapi bukan nama manusia. Kalau Yesus Kristus, Yesus itu artinya Allah menyelamatkan. Nah, disimbolkan bahwa Adam baru adalah Yesus Kristus, karena Yesus Kristus adalah manusia. Jadi harus dipahami ya. Allah menjadi manusia itulah Yesus. Gelarnya Kristus, penyelamat. Jadi Allah benar-benar menjadi manusia. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Sabda sudah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, dalam kedua tokoh itu seluruh umat manusia terkandung dalam Adam dan dalam Kristus. Ya. Di sini Paulus tidak memaksudkan turunan darah. Itu harus dipahami ya. Hal ini sudah jelas karena Yesus juga bukan bapa asal turunan darah bagi orang yang disucikan. Jadi Yesus bukanlah bapa asal turunan darah bagi orang yang disucikan. Paulus juga seorang Yahudi, seorang Semit yang ahli dalam Taurat. Tentu ia juga meniru cara berpikir Yahudi. Nasib seluruh bangsa terlihat dalam nenek moyang. Kisah Kejadian itu dipakainya untuk menjelaskan bahwa seluruh umat manusia senasib dalam belenggu dosa. Tetapi yang lebih mulia bahwa sebahagia dalam Kristus yang membebaskan kita dari belenggu dosa. Dalam semua suratnya Paulus berbicara tentang dosa-dosa yang sekarang merajalela. Jadi kalau ingin memahami dan mengetahui dosa-dosa, baca surat Rasul Paulus. Ya, mulai dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Ya, surat Rasul Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus, surat Rasul Paulus yang kedua kepada jemaat di Korintus, surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia atau di Galasia, surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose, ya, surat Rasul Paulus yang pertama kepada jemaat di Tesalonika, surat Rasul Paulus yang kedua kepada jemaat di Tesalonika, surat Rasul Paulus yang pertama kepada Timotius, surat Rasul Paulus yang kedua kepada Timotius, surat Rasul Paulus kepada Titus, surat Rasul Paulus kepada Filemon. Nah, jadi harus dipahami itu. Ya, dan surat kepada orang Ibrani karena sebagian ditulis oleh Paulus. Ya, tetapi tidak disebut sebagai surat kepada surat Rasul Paulus karena ada beberapa yang menulis. Tetapi kalau kita misalnya ya membaca Roma sampai ke ya Filemon, itu harus disebutkan sebagai suatu surat kepada jemaat. Kalau kepada orang itu ada 4 surat. Ya, walaupun Timotius itu 1 orang. Jadi kepada orang itu ada 3, tetapi suratnya ada 4. Nah, itu harus dipahami. Bahkan ada 2 tempat yang harus mendapat 2 surat. Ya. Korintus dan Tesalonika. Ya. Jadi kalau membacanya jangan terbalik. Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ya. Jadi Paulus ya menulis hal-hal ya tentang dosa-dosa yang sekarang merajalela.
Mengingat semua ucapan kitab suci bersama-sama, jelas bagi kita bahwa dosa yang umum pada kita adalah dosa dunia. Yaitulah dosa dunia. Ya. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Ya. Jadi jumlah besar kedurhakaan manusia mengakibatkan keadaan yang menyedihkan itu. Setiap anak manusia yang dilahirkan dengan warisan yang menyedihkan itu, dan masuk ke dalam umat yang durhaka itu, yakni ia senasib, sekeadaan dengan semua orang lain. Jadi ketika masuk ke dunia ini, kita senasib dengan semua orang. Tetapi nasib kita itu dipulihkan kembali citranya oleh Yesus Kristus. Perbandingan berikut ini dapat membantu memahami hal tersebut. Anak yang dilahirkan di dalam sebuah keluarga pencuri sudah membawa sifat itu pula. Dan sifat itu diperkuat lagi kalau ia dibesarkan dalam keluarga itu. Kalau seorang anak dilahirkan dalam sebuah keluarga atau sebuah suku yang suka berdusta, malas, mudah marah dan angkuh, maka umumnya sifat itu ada padanya juga. Biarpun ia berusaha. Demikian berlaku bagi seluruh umat manusia yang berdosa. Bagi tiap-tiap orang sukar untuk menjauhkan diri daripada cacat turunan yang ada pada lingkungan umat manusia. Nah, ini kalau kita dilahirkan, mohon maaf ya, kita tidak mau mengatakan latar belakang kita. Kalau kita dilahirkan dari suku yang suka meramal, jadi apapun yang kita lakukan, ya, sampai tai lalat pun itu, ya, akhirnya, ya, menjadi suatu tanda. Ada tanda keberuntungan, ada tanda kesialan. Jadi itu mempengaruhi pola pikir kita. Sampai jodoh pun harus menggunakan rasi, bintang, sio ini, sio itu. Karena kita dalam dosa dunia. Ya. Bahkan kita harus misalnya, ya, tanda-tanda di tubuh menjadi suatu efek. Ya. Bahkan ada yang sampai tidak bisa menikah karena misalnya ada tanda tubuh di sini, tanda tubuh di situ. Ya. Nah, ini harus dipahami bahwa tanda tubuh itu kan bukan orang yang mau, itu tumbuh karena memang badan kita itu adalah sesuatu yang berasal dari tanah. Ya kan? Tiba-tiba tai lalat tumbuh di sini, di situ. Akhirnya gara-gara tai lalat di situ, di sini, lalulah tak boleh kawin. Nah, itu ya, Bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Mohon dipahami konteksnya. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ya. Kita mengerti bahwa tiap-tiap kita mempunyai tanggung jawab kedurhakaan yang kita lakukan. Sifat tidak baik yang kita pakai mempertebal lagi lapisan besar dosa pada keluarga, suku, bangsa, dan umat kita. Tiap-tiap usaha kita yang baik merupakan sumbangan untuk mengurangi lapisan dosa. Nah, itu. Jadi kalau usaha kita baik itu adalah mengurangi sumbangan, mengurangi lapisan dosa kita. Tapi kalau kita berlaku jahat, ya itu akan menambah. Tak pada tempatnya kalau seorang mengeluh mengapa anak yang kecil yang belum tahu apa-apa dilahirkan dengan catat turunan itu. Ya. Keluhan itu sama artinya dengan mengapa saya ini manusia. Atau juga mengapa orang tua saya begini atau begitu. Ya. Mengapa saya bukan dilahirkan dari orang tua lain. Nah, itu. Ya, Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih, kita tidak bisa meminta kita dilahirkan di mana. Ya. Pada suku apa, pada bangsa apa, pada agama apa. Tetapi mengapa kita dilahirkan itu? Ya, bersyukurlah kita lahir pada keluarga-keluarga yang sudah menjadi Kristen. Tapi ada yang tidak dilahirkan pada keluarga-keluarga Kristen. Sehingga kita harus memperoleh rahmat karunia penebusan itu. Nah, betul Ayub
mengingat kesengsaraan yang menimpanya, berseru, "Hilanglah hari ketika aku dilahirkan, malam ketika orang katakan seorang anak laki-laki telah melihat terang dunia. Mengapa saya tidak mati ketika saya keluar dari kandungan ibuku? Mengapa tidak mampus ketika kutinggalkan tubuhnya? Biarlah hilang lenyap hari kelahiranku dan malam yang mengatakan, seorang anak laki-laki telah ada dalam kandungan. Di sanalah orang fasik berhenti menimbulkan huru-hara. Di sanalah mereka yang kehabisan tenaga mendapat istirahat." Ayub bab 3 ayat 3, bab 4 ayat 17. Jadi kalau kita baca Ayub itu banyak kutukan-kutukan, ya, dari kesialan kelahiran, ya. Jadi kalau kitab Ayub itu kalau kita urut itu adalah kitab yang ke-18 dalam perjanjian lama. Ya, setelah itu baru Mazmur, lalu Amsal. Jadi Ayub itu, ya, ini menegaskan bahwa kesialan-kesialan itu bukan berasal dari Tuhan Allah. Tetapi kesialan itu memang, ya, hadir ketika manusia lahir. Ya. Jadi makanya di dalam dunia ini manusia itu hanya mengenal untung dan malang, sehat dan sakit, suka dan duka. Jadi untuk melepaskan diri dari hal-hal tersebut, ya, manusia membutuhkan yang namanya pembebas, sang juru selamat. Ya. Memang semua manusia akan mati. Tetapi ada yang mati selamanya, tetapi ada yang mati berupa fisik. Ya. Jadi kalau mati selamanya itu tidak akan berjumpa dengan Allah. Itulah orang yang berbuat dosa dan dia tidak bertobat dan dia tidak, ya, mau menerima rahmat penebusan. Akan tetapi Paulus lebih mengutamakan perhatiannya kepada keraiman Allah dan berseru, "Tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak, dan di masa atau di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah." Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma bab 5 ayat 20. Karena Rasul Paulus ini ingin mengatakan bahwa, ya, dosa yang hadir itu, atau begitu banyak dosa yang hadir, justru, ya, kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Karena apa? Karena Allah adalah kasih. Yesus Kristus adalah cinta kasih total. Ya. Santo Paulus memakai kitab Kejadian hanya sebagai alasan untuk memuji keraiman Allah dalam membawa umat manusia ke dalam cinta kasih-Nya dengan perantaran Yesus Kristus. Maka kalau kita ingat, ya, doa, "Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarkanlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama yang sangat," ya kan, yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Jadi kerahiman Allah. Semoga jiwa-jiwa orang beriman beristirahat dalam kerahiman Allah. Nah, mungkin banyak orang Kristen atau orang Katolik, ya, bukan hanya mengucapkan turut berduka cita atau rest in peace, ya, atau ada istilah Latinnya itu, ya, tetapi juga harus, ya, semoga jiwa orang beriman beristirahat dalam kerahiman Allah. Jadi kalau mau beristirahat dalam kerahiman Allah itu harus mendapat rahmat pengampunan. Itulah sebabnya ia menjelaskan bahwa sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma bab 5 ayat 17. Sebagai ringkasan, dosa dunia terdiri dari suatu kekuasaan yang timbul karena jumlah segala perbuatan durhaka dari dunia. Perbuatan itu ialah menolak rencana cinta kasih istimewa dari
pencipta untuk menjadikan umat manusia menjadi keluarga anak-anaknya. Nah, ini yang sering terjadi, ya. Jadi perbuatan durhaka itu ternyata dalam manusia yang seorang yang dalam hal itu, ya, mewakili umat manusia yang berdosa itu. Bahagia istimewa Firdaus ditolaknya. Nafsunya dan kehendaknya sendiri saja diikutinya dengan melepaskan kehendak Allah. Jadi dosa itu adalah, ya, karena dunia ini, karena hawa nafsu kita, dan karena iblis. Nah, ini yang berat adalah karena dunia, hawa nafsu, apalagi ada campur tangan iblis di situ. Kacau lah semua. Nah, hal sama berlaku bagi seluruh bangsa Israel, bangsa yang terpilih oleh Allah. Biarpun ia tahu akan rencana cinta kasih Allah, selalu ia menolak dengan mengikuti dewa-dewa asing. Sebab itu, Santo Paulus berseru di dalam, ya, surat Rasul Paulusnya kepada jemaat di Roma bab 10 ayat 21. Sebab kalau Allah tidak menyayangkan cabang-cabang asli, ia juga tidak akan menyayangkan kamu. Israel hendak dididiknya menuju Kristus, tetapi Israel tidak menerimanya. Dalam lukisannya yang sangat hitam dijelaskan segala dosa bangsa-bangsa kafir. Mereka tahu akan Allah, sebab Allah sendiri telah menyatakannya kepada mereka itu. Roma bab 1 ayat 19. Atau surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma bab 1 ayat 19. Namun mereka tidak mau mengakui Allah dan mengikuti berhala saja. Mereka mengikuti segala nafsu yang jahat dan ajaib. Mereka tahu akan kehendak Allah bahwa orang yang berlaku demikian pantas dihukum mati. Namun mereka membuat dan memuji orang yang berbuat demikian. Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma bab 1 ayat 17-32. Jadi kalau kita baca surat Rasul Paulus ini ingin mengoreksi atau ingin mengevaluasi, bahkan ingin mencabut, ya kan, segala dosa-dosa itu hanya bisa dicabut oleh Yesus Kristus. Nah, jadi Paulus ingin mengatakan bahwa manusia itu berbuat keji kepada Allah, justru berbuat nafsu jahat yang aneh-aneh, ya. Jadi itu. Bukankah dunia yang sekarang kita diami mengulangi lagi perbuatan-perbuatan itu? Apakah mereka itu tidak merintangi rencana Allah yang mulia di dalam Yesus Kristus mengadakan bagi dirinya suatu umat yang giat dalam hukum cinta kasih? Demikian mengadakan suatu dunia baru. Adam itu adalah manusia yang dalam tiap-tiap kita dalam umat kita bersama.